Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistika Penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Yang ini masuk dalam materi bentuk pengukuran. Kita akan melihat ringkasan dari pengukuran ini untuk mendeskripsikan data yang bersifat numerik atau yang berbentuk angka. Di sini ada dibagi menjadi 3 bagian ukuran-ukuran statistikanya. Yang pertama adalah untuk ukuran pemusatan data yang biasanya membahas mengenai perhitungan untuk pengukuran rata-rata atau mean, biasanya di sini untuk mean, kemudian median atau nilai tengah, dan ada juga modus atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk yang kedua adalah bentuk ukuran lokasi. Di sini biasanya akan membahas mengenai kuartil, kemudian desil, dan persentil. Yang terakhir adalah mengenai keragaman. Di sini yang akan dibahas adalah menghitung range atau jarak, kemudian variance atau ragam, ada simpangan baku atau standard deviation, dan yang terakhir ada mean deviation atau rata-rata deviasi. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai untuk bentuk ukuran tendensi sentral atau bentuk perhitungan mean, median, modus, dan untuk ukuran lokasi, kuartil, desil, dan persentil. Kita akan mulai dari mean atau rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini rumus umumnya adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk rata-rata di sini untuk mean ini ada yang perhitungannya jenisnya dari populasi, perhitungan populasi, rata-rata populasi, dan rata-rata sampel. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan apa itu populasi dan sampel. Misalkan saya akan meneliti mengenai universitas di Serang. Kemudian saya mengambil Universitas Primagraha. Nah, di sini berarti Universitas Primagraha adalah sampelnya, gitu. Artinya sampel ini adalah bagian yang mewakili dari populasi. Jadi karena Universitas Primagraha ini ada di Serang, berarti Universitas Primagraha ini bisa dijadikan sebagai sampel datanya, gitu. Nah, di sini untuk rumusnya di sini ada data tunggal dan data bergolong, atau yang bergolong ini terdapat distribusi frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang untuk menghitung bentuk-bentuk pengukurannya. Nah, untuk data tunggal rumusnya mu sama dengan sigma xi dibagi n. Kemudian jika populasi, untuk rumus populasi rata-ratanya menggunakan simbol mu. Untuk sampel menggunakan simbol x bar atau x rata-rata seperti ini yang biasa sering kita lihat atau sudah familiar juga untuk teman-teman mahasiswa sekalian ketika di SMA. Jadi di SMA juga sudah dipelajari untuk perhitungan mean, median, modus, kuartil gitu kan, desil, itu kan sudah familiar sekali. Jadi di sini
kita akan memperdalam sedikit saja karena sudah basicnya sudah ada, jadi diharapkan masih ingat dengan cara-cara perhitungannya. Oke. Nah, jika datanya bergolong, di sini akan beda sedikit. Akan ada tabel-tabel penolong. Nah, kita akan mulai saja. Nah, misalkan ada tabel distribusi frekuensi. Ini bentuknya distribusi frekuensi, nilainya tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai yang ada intervalnya gitu, atau ada intervalnya dari 31 sampai 40, dari 41 sampai 50. Jadi kita sebutnya untuk yang pertama ini disebutnya kelas pertama, kelas kedua, yang kedua sampai kelas ke-7 dengan interval atau panjang kelasnya 31 sampai 40 gitu. Dari 31 sampai 40 ini panjang kelasnya berapa? Jika datanya sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi, berarti untuk panjang kelasnya atau intervalnya bisa langsung dihitung. Kita hitung mulainya dari angka 31, berarti ya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ini datanya ada berapa? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Berarti intervalnya atau panjang kelasnya adalah 10 gitu. Banyak kelasnya ada berapa? Banyak kelasnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak kelasnya ada 7, interval atau panjang kelasnya adalah 10 gitu. Nah, frekuensinya ini jika sudah berbentuk tabel berarti sudah ditentukan, tapi jika belum berbentuk tabel atau datanya masih data mentah, berarti kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensinya. Cara-caranya atau langkah pengerjaannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tolong diingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita akan menghitung min untuk data bergolong atau data tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, untuk min ini atau untuk rata-rata ini rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Oke. F ini frekuensi. Yang ini adalah Fi ya. Berarti ini jumlah hasil kali dari frekuensi dengan Xi ini adalah tanda kelas interval. Berarti kita kalikan dulu Fi dengan Xi, kemudian baru dijumlahkan. Gitu, dibagi jumlah frekuensinya. Di sini kan Fi sudah ada, berarti kita tinggal membutuhkan Xi. Nah, kita buat di sini Xi. Xi ini kan tadi adalah tanda kelas interval. Artinya tanda kelas interval ini adalah rata-rata dari nilai tertinggi dan terendah tiap interval. Jadi kita lihat di sini untuk kelas 1, di sini nilai intervalnya dari 31 sampai 40. Berarti nilai terendahnya adalah 31, nilai tertingginya adalah 40. Jika kita akan mencari rata-ratanya, berarti dengan menjumlahkan keduanya, terendah dan tertinggi, berarti 31 tambah 40. Kalau kita mau menghitung rata-rata kan karena di sini datanya hanya ada 2, berarti dibagi 2, kan? Ini adalah 35,5. Jadi untuk Xi ini tadi kan merupakan tanda kelas interval. Di mana tanda kelas interval ini adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi tiap intervalnya. Gitu. Jadi untuk kelas kedua berarti rumusnya sama. Terendah dan tertingginya dirata-ratakan. Berarti 41 ditambah 50 dibagi 2. 41 tambah
50 dibagi 2. Ini menghasilkan 45,5. Jadi untuk kelas selanjutnya juga sama, caranya sama gitu ya. Jadi nanti dicoba, masing-masing dicoba semuanya menghitung. Nanti dicocokkan hasilnya dengan perhitungan saya. Oke. Oke, ini kan total atau sigmanya ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari FI kali XI. Yang ini FI kali XI. Sigma ya. Sigma FI kali XI. Berarti di sini tinggal FI kali XI. Tinggal dikalikan frekuensinya dikalikan dengan XI-nya, frekuensi kelas pertama dikalikan dengan tanda kelas interval di kelas pertama. Berarti 1 dikali 35,5. Oke, maaf saya ulangi. Frekuensinya berarti frekuensi kelas pertama dikalikan dengan tanda kelas interval kelas pertama. Berarti 1 dikalikan dengan 35,5. Di sini 35,5. Berarti yang kelas kedua sama, berarti F2 atau frekuensi kelas kedua dikalikan dengan X2, berarti 2 dikali 45,5 gitu kan. Berarti di sini 45,5 dikalikan 2 kan. 91,0 atau 91 kan, karena di sini semuanya desimal. Oke, karena di sini desimal jadi kita menggunakan desimal juga, menggunakan tanda koma juga. Nah, untuk yang kelas seterusnya bagaimana? Sama saja, untuk kelas seterusnya juga sama, berarti frekuensi kelas ketiga F3 dikalikan dengan X3, berarti 5 dikali 55,5. Jadi ini nanti tolong dihitung kembali. Jadi mahasiswa juga mencoba menghitung ya. Oke, ini ditotalkan atau dijumlahkan dari kelas pertama sampai kelas ke-7 ini. Jumlahnya adalah 6.130. Gini. Nah, sekarang berarti tinggal masukkan ke dalam rumus. Di sini kan jumlah FI dikali XI, berarti jumlahnya yang mana? Jumlahnya yang ini. Berarti 6.130 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi yang mana? Yang ini, 80. Bagi 80. Ini rata-ratanya 76,625. Kalau saya maunya hanya 2 angka di belakang koma, berarti kita harus melakukan pembulatan. Berarti ini kan